Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan tentang lalu lintas untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah rekayasa transportasi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Siti Erlina, Khairunisa, Asniar, Zarhan Mahalal Osraini, Feni Mulia Arta, dan Ahmad Khairi. Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas. Sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Komponen lalu lintas, ada 3 komponen terjadi di lalu lintas, yaitu 1. Manusia sebagai pengguna, 2. Kendaraan, dan 3. Jalan. 1. Manusia sebagai pengguna. Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal, mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda, waktu reaksi, konsentrasi, dan lain-lain. Yang kedua, kendaraan. Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi, dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas. Yang ketiga adalah jalan. Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor, termasuk pejalan kaki itu sendiri. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen lalu lintas. Nah, yang mana manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan dapat dilakukan dengan cara seperti usaha peningkatan kapasitas ruas jalan, ruas persimpangan, atau jaringan jalan, pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu, serta penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu, dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antramoda. Kemudian, penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan, atau perintah bagi pemakai jalan. Selanjutnya mengenai kegiatan perencanaan lalu lintas. Kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan. Maksud inventarisasi antara lain untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan. Kemudian, maksud tingkat pelayanan dan dalam ketentuan ini merupakan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan. Serta yang terakhir, kegiatan perencanaan lalu lintas dapat dilakukan dengan penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan. Kegiatan pengaturan lalu lintas meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu, termasuk dalam pengertian penetapan kebijaksanaan lalu lintas. Dalam ketentuan ini antara lain penetapan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum atau minimum, larangan pengguna jalan, larangan atau perintah bagi pemakai jalan. Kegiatan pengawasan lalu lintas meliputi pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas dari kebijaksanaan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Sekarang kita masuk ke pembahasan kegiatan pengendalian lalu lintas. Pengendalian lalu lintas ini memiliki beberapa kegiatan, antara lain yang pertama itu pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Pemberian arahan dan petunjuk dalam ketentuan ini berupa penetapan atau pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas, dengan maksud agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan. Seterusnya ada pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam melaksanakan kebijaksanaan lalu lintas. Dan sekarang kita masuk pada
hasil survei lalu lintas. Nah, lalu lintas yang kita survei kali ini yaitu di dua tempat. Yang pertama, lalu lintas jalan raya yang ada di Desa Cetpu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Birun, Provinsi Aceh. Dan tempat yang kedua adalah lalu lintas jalan raya yang ada di Desa Kedelapang, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Birun, Provinsi Aceh, yang tepatnya di kota kecamatannya itu. Nah, yang pertama kita survei itu adalah jalan lalu lintas Desa Cetpu. Keadaan lalu lintasnya tidak terlalu jarang atau padat dan arus lalu lintasnya bisa dikatakan sangat lancar. Infrastruktur lalu lintas cukup baik, rambu lalu lintas tepatnya di sana tidak ada rambu lalu lintas. Terus alat transportasi yang melewatinya itu hampir semua jenis alat transportasi darat melewati jalan tersebut. Karena jalan tersebut merupakan jalan lalu lintas nasional penghubung antar provinsi. Nah, keadaan jalan rayanya sangat bagus dan baru saja diperbaharui. Untuk presentasi kecelakaan, di sana di jalan lalu lintas Desa Cetpu tersebut jarang sekali terjadi kecelakaan lalu lintas. Nah, sekarang kita di titik kedua survei kita, yaitu jalan lalu lintas yang ada di Desa Kedelapang. Keadaan lalu lintasnya sangat lancar, infrastrukturnya cukup baik, rambu lalu lintasnya bisa dikatakan tidak berfungsi secara maksimal, terutama lampu rambu lalu lintasnya. Untuk lampu rambu lalu lintasnya, kalian bisa lihat di sini lampu rambu lalu lintasnya itu tidak berfungsi atau bisa dikatakan mati. Untuk alat transportasi yang melewati itu hampir semua jenis alat transportasi melewati jalan tersebut, karena jalan tersebut adalah jalan nasional penghubung antar provinsi. Keadaan jalan rayanya sangat bagus, dan untuk kepatuhan masyarakat terhadap peraturan rambu lalu lintas bisa dikatakan masyarakat kurang patuh, karena kalian bisa lihat sendiri mereka bahkan tidak menggunakan helm. Sekian pemaparan materi dari kami dan hasil surveinya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.